Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan jika seseorang yang kamu lihat diperlakukan semena-mena di jalan ternyata bukan orang sembarangan. Bayangkan pula jika yang diseret oleh Satpol PP di tengah keramaian justru adalah bagian dari pasukan elit yang bertugas menjaga keamanan negara secara diam-diam. Cerita kali ini akan membawamu ke dalam sebuah peristiwa yang penuh ketegangan, kesalahpahaman, dan rahasia besar yang tak diketahui publik. Sebuah kejadian yang bermula dari sikap arogan, berujung pada pengungkapan identitas yang mengguncang. Jangan lupa, jika kamu punya pendapat tentang cerita ini, tulis di kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menegangkan lainnya. Selamat menyimak. Pagi itu, suasana di alun-alun kota Widaraya tampak seperti biasa. Hiruk-pikuk warga yang sedang berolahraga, pedagang kaki lima yang sibuk menata barang dagangan, serta para petugas Satpol PP yang mulai menyisir area untuk melakukan razia terhadap lapak liar. Di bawah panas matahari yang mulai meninggi, Komandan Satpol PP, Wibowo, memimpin operasi penertiban dengan raut wajah serius. Ia dikenal tegas, bahkan sering disebut arogan oleh para pedagang. Di sisi lain, masyarakat mulai terbiasa dengan gaya kerasnya. Tak banyak yang berani melawan. Tiba-tiba, salah satu anggotanya, Raka, menunjuk ke arah seorang pria yang duduk termenung di pojok taman. Penampilannya lusuh, jaket militer tua membungkus tubuhnya. Topi hitam menutupi sebagian wajah, dan matanya terus mengamati sekeliling seperti sedang mengawasi sesuatu. Komandan, itu mencurigakan. Dari tadi diam saja tapi tatapannya tajam, bisik Raka. Wibowo mengangguk. Tanpa pikir panjang, ia dan dua anggota lainnya menghampiri pria tersebut. Hei, sini kamu. Lagi ngapain duduk-duduk di sini? Ada identitas? Tanya Wibowo dengan nada tinggi. Pria itu hanya diam. Ia memandang satu persatu wajah mereka, lalu menunduk kembali. Merasa diremehkan, Raka langsung menarik lengan pria itu, sementara yang lain membantunya menyeret tubuh pria yang pasrah, namun masih memegang erat jaketnya. Dasar pengangguran bikin resah, teriak salah satu anggota Satpol PP sambil mendorong pria itu ke arah mobil patroli. Beberapa warga mulai merekam kejadian tersebut. Bisik-bisik pun terdengar. Itu bukan orang biasa deh, dari gayanya beda. Namun, Wibowo tak peduli. Ia bahkan menampar pria itu ringan saat pria itu kembali bungkam. Sontak, beberapa penonton berseru, namun tak ada yang berani menghentikan. Sementara itu, di pojok kerumunan, seorang lelaki berambut cepat memencet walkie-talkie kecil di balik bajunya. Target diamankan. Tunggu instruksi selanjutnya, ucapnya pelan. Satu persatu kepala mulai menoleh. Mereka merasakan ada yang aneh, namun belum ada yang tahu bahwa satu kesalahan besar sedang dimulai. Sementara pria misterius itu dibawa paksa ke markas kecil Satpol PP Kota Widaraya. Suasana di dalam ruang komando detasemen operasi khusus militer, ratusan kilometer dari lokasi kejadian, berubah tegang. Monitor besar menampilkan peta digital kota dengan titik merah yang berkedip-kedip. Salah satu operator mengenakan headset khusus langsung berdiri dan menghampiri perwira jaga. Pak, sinyal distress aktif. Nomor sandi identifikasi masuk dari unit bayangan 92. Lokasinya, Widaraya. Perwira itu menegang. Ia mengenali kode sandi tersebut. Itu bukan sembarang sandi. Hanya digunakan dalam situasi genting oleh anggota pasukan elit yang sedang menjalankan misi rahasia di dalam negeri. Hubungi Kapten Arga sekarang juga. Segera, dalam waktu kurang dari 5 menit, ruangan penuh dengan aktivitas. Monitor menampilkan rekaman CCTV dari sekitar alun-alun yang secara otomatis terkoneksi dengan sistem militer. Di sana terlihat jelas, anggota Satpol PP menyeret seorang pria bertopi hitam. Zoom dilakukan. Wajahnya dikenali oleh sistem sebagai Letnan Muda Gibran, anggota aktif dari Satuan Elit Intelijen dalam Penyamaran. Kapten Arga yang baru saja menerima laporan hanya bisa mengatap rahang. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang mereka seret. Sementara itu, di ruang interogasi markas Satpol PP, Wibowo duduk sambil mengetuk-ngetukkan ballpoint ke meja. Di depannya, Gibran duduk diam, masih tak bersuara. Kamu siapa? Jawab. Jangan main diam, bentak Wibowo. Namun pria itu tetap bungkam. Tangannya masih menggenggam erat jaket
lusuhnya. Ada kilatan tekad dan ketenangan dalam matanya. Bukan mata orang biasa. Tapi Wibowo tetap tak menyadari tanda-tanda itu. Apa perlu saya buka paksa isi jaketmu? Hah? Ancam Wibowo sambil bangkit. Salah satu anggota Satpol PP mulai membuka resleting jaket pria itu. Seketika, terlihat badai kecil bertuliskan kode yang tak mereka mengerti, dan dompet kulit hitam dengan kartu khusus bertanda rahasia. Namun sebelum mereka sempat membaca lebih jauh, alarm di gerbang depan markas berbunyi keras. 3 kendaraan militer tanpa pelat memasuki halaman. Pasukan berseragam gelap turun serempak, langkah mereka cepat dan teratur. Wibowo menatap bingung ke arah layar monitor CCTV. Tiba-tiba salah satu anak buahnya berteriak dari ruang pengawas. "Komandan, kita kedatangan tamu, tapi kayaknya ini bukan tamu biasa." Langkah sepatu bot berat mulai menggema di lorong. Suasana di markas berubah dingin. Pintu markas Satpol PP terbuka perlahan. Angin malam menyelusup masuk bersamaan dengan bayangan hitam yang melangkah mantap. 7 pria berseragam hitam pekat, tanpa tanda pangkat maupun nama, berdiri tegak di depan lobi. Mereka tak membawa senjata mencolok, namun aura mereka cukup membuat para anggota Satpol PP terpaku di tempat. Pemimpin mereka, pria tinggi dengan sorot mata dingin, melangkah maju dan menunjukkan kartu identitas khusus. Tanpa sepatah kata, ia menyerahkannya kepada salah satu penjaga yang gemetar saat membacanya. Di kartu itu tertulis singkatan dan simbol yang hanya dikenali oleh petinggi keamanan nasional. "Di mana pria yang kalian tahan tadi?" Tanyanya singkat, namun tajam. Wibowo mencoba bersikap tenang, meski jantungnya sudah berdetak tak karuan. Ia berjalan ke depan, menahan ego dan rasa tidak percaya. "Dengan segala hormat, boleh kami tahu siapa kalian? Dan kenapa kalian tiba-tiba datang tengah malam seperti ini?" Pemimpin pasukan elit itu hanya menatap lurus ke arah Wibowo. Tak ada jawaban, hanya isyarat mata kepada 2 anak buahnya. Keduanya langsung bergerak, membuka pintu ruang interogasi, dan menemukan Letnan Gibran masih duduk di dalam. Tak berubah sedikit pun dari posisinya semula. Gibran menoleh perlahan, matanya menyiratkan pesan. Salah satu anggota pasukan elit memberi hormat, lalu berbicara dengan suara pelan. "Maaf atas keterlambatan kami, Letnan." Wajah Wibowo memucat. Letnan?" Bisiknya nyaris tak terdengar. Gibran berdiri. Ia menatap Wibowo tanpa dendam, hanya dengan dingin yang menyelimuti. Kemudian ia berjalan melewati para Satpol PP, keluar dari ruang interogasi, dan menuju rekan-rekannya. Di halaman, salah satu mobil taktis membuka pintu. Di dalamnya tampak layar holografik dan peta digital operasi. Kapten Arga sudah menunggu di sana. "Laporan lengkap, Letnan. Kami tahu situasinya di luar kendali. Kau masih mau lanjutkan penyamaran atau kita tarik semua?" tanya Kapten. Gibran menghela napas. "Saya belum selesai, tapi saya harus ganti identitas. Wajah saya sudah bocor." Sementara itu, di markas Satpol PP, Wibowo dan anak buahnya mulai memahami bahwa mereka baru saja menyentuh sesuatu yang jauh di luar kapasitas mereka. Beberapa dari mereka mulai gelisah, apalagi saat menyadari bahwa seluruh markas dipantau oleh sistem pengawasan militer dalam beberapa jam terakhir. Tanpa suara peringatan, tim pasukan elit mulai meninggalkan tempat. Tak ada ancaman, tak ada amarah. Mereka hanya menghilang seperti bayangan malam. Namun satu hal tertinggal di meja ruang interogasi. Sebuah kertas kecil bertuliskan kode operasi dan kalimat, "Terima kasih atas kerjasamanya yang tidak disengaja." Pagi harinya, suasana balai kota berubah drastis. Beberapa wartawan lokal sudah berkumpul di depan pintu utama. Kamera-kamera diarahkan ke bangunan tua itu, dan mikrofon sudah siap merekam setiap pernyataan. Aroma skandal mulai tercium. Wibowo menatap layar ponselnya dengan mata tak berkedip. Rekaman CCTV yang semalam ia lihat dengan mata kepala sendiri, kini sudah tersebar di media sosial. Terlihat jelas wajah Letnan Gibran saat keluar dari ruang interogasi dengan tenang, lalu disambut oleh pasukan misterius yang mengenakan seragam gelap tanpa identitas. Tagar-tagar mulai naik. Satpol Sintel, salah tangkap, pasukan elit negara. Nama-nama seperti Gibran dan Unit Hitam mendadak jadi trending. Wibowo tahu, ini bukan lagi sekadar persoalan salah tangkap. Ini sudah jadi isu nasional. Di ruang kerjanya,
Ia menerima panggilan dari atasannya di Pemda. Suara di ujung telepon dingin dan penuh tekanan. Kau paham, ini sudah menyentuh wilayah militer. Kita tidak bisa berbuat semaunya lagi. Apapun yang terjadi semalam, anggap tidak pernah terjadi. Tapi, Pak, tidak ada tapi. Ini perintah langsung. Bersihkan semua bukti. Hapus rekaman internal. Dan jangan pernah sebut nama Gibran lagi. Wibowo menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia tak tahu harus merasa lega atau semakin ketakutan. Namun belum sempat ia menindaklanjuti perintah itu, pintu ruangannya terbuka. Seorang pria berseragam sipil masuk. Tatapannya tajam dan tenang. Di tangannya ada map berlogo yang tidak biasa. Nama saya Reno, ucapnya tanpa basa-basi. Saya dari Satuan Intelijen Sipil. Kami ingin bicara tentang Gibran. Wibowo bingung. Saya pikir kalian semua sudah tarik diri semalam. Reno menggeleng pelan. Operasi Gibran belum selesai. Justru sekarang kami mencurigai bahwa bocornya penyamaran beliau bukan sekadar kecelakaan. Ada yang sengaja menjebaknya. Wibowo tertegun. Maksud Anda dari dalam? Reno mendekat, meletakkan map di atas meja. Di dalamnya, foto-foto, catatan komunikasi, dan bukti-bukti transaksi mencurigakan. Kami percaya ada satu orang dari instansi Anda yang berhubungan dengan kelompok bersenjata yang sedang kami incar. Gibran nyaris berhasil masuk ke jaringan mereka. Tapi penangkapannya membuat segalanya kacau. Wibowo merasa tubuhnya dingin. Ia menata foto-foto yang ada di atas meja. Dan di sana, salah satu wajah yang dikenalnya begitu dekat. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya. Namun semua sudah di depan mata. Perburuan sesungguhnya baru saja dimulai. Wibowo duduk terdiam di ruang kerjanya yang terasa makin sempit. Pandangannya terpaku pada satu foto dalam map milik Reno. Wajah itu milik orang yang bekerja di bawahnya. Sosok yang selama ini dikenal santun dan loyal. Namanya Seno, anggota senior Satpol PP yang sering menangani operasi lapangan. Anda yakin ini bukan keliruan? Tanya Wibowo dengan suara berat. Reno menjawab tanpa ekspresi. Kami tidak menuduh. Tapi rekaman pesan suara ini akan menjelaskan kenapa kami curiga. Ia memutar salah satu bukti audio. Suara Seno terdengar jelas, berkomunikasi dengan seseorang yang berbicara dalam bahasa sandi militer. Pembicaraan mereka menyebutkan kode lokasi penyamaran Gibran 2 hari sebelum penangkapan. Reno menambahkan, Gibran hampir berhasil masuk ke kelompok yang sedang kami selidiki. Tapi informasi bocor. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa orang dalam. Wibowo merasa tanah tempatnya berpijak bergeser. Ia tak tahu harus percaya pada siapa. Seno adalah sahabatnya. Mereka bertugas bersama sejak lama. Namun semua bukti mengarah pada keterlibatannya. Sementara itu, di sisi lain kota, Letnan Gibran tengah beristirahat di markas sementara pasukan elit. Beberapa luka lebam masih membekas di wajahnya. Ia memandangi sebuah foto yang dilaminating bergambar wajah Seno. Di balik fotonya, tertulis tangan Gibran sendiri, target lapis 2. Komandan Gibran menerima panggilan penting dari atasannya. Setelah angkat bicara singkat, ia mendekati Gibran. Operasi lanjutan disetujui. Kau punya izin penuh untuk masuk kembali ke jaringan. Tapi kita harus lakukan ini diam-diam. Kita biarkan mereka percaya kalau kau sudah ditarik dari kasus. Gibran mengangguk. Saya ingin bertemu langsung dengan Wibowo sebelum itu. Sudah diatur, tapi kau harus hati-hati. Kami masih belum tahu siapa saja yang terlibat selain Seno. Malam itu, Wibowo menerima panggilan pribadi yang hanya terdiri dari satu kalimat. Temui saya di tempat pertama kami bertemu, jam 12 malam. Tanpa berpikir panjang, ia menuju lokasi yang disebutkan. Sebuah bangunan tua bekas gudang pelabuhan. Sepi, lembab, dan gelap. Lampu kuning tua berkelip pelan. Langkah kakinya menggema saat ia masuk. Di ujung lorong, bayangan seseorang berdiri tegak, tak bergeming. Saat Wibowo mendekat, sosok itu melangkah ke cahaya. Wajahnya kini terlihat jelas. Gibran. Namun sebelum Wibowo sempat bicara, suara langkah cepat datang dari belakang. Tiba-tiba, 3 pria bertopeng muncul dari balik bayangan, mengangkat senjata ke arah Gibran dan Wibowo. Dalam hitungan detik, suasana berubah mencekam.
Cahaya lampu gantung bergoyang pelan, memperkuat nuansa tegang yang menggantung di udara. Wibowo bergerak refleks, mengangkat tangan. Saya tidak bersenjata. Gibran tak tinggal diam. Dengan kecepatan yang sudah terlatih, ia melompat ke samping, menjatuhkan satu dari penyerang dengan tendangan memutar. Suara tembakan nyaring menggema, tapi hanya meleset. Dua orang lainnya berusaha menyerang Gibran bersamaan. Namun mereka bukan lawan seimbang. Dengan serangkaian gerakan cepat dan senyap, Gibran melumpuhkan satu persatu. Yang tersisa, menyerah dengan tangan terangkat. Gibran menarik masker mereka. Dua wajah asing. Tapi yang ketiga membuat napas Wibowo tercekat. Seno, darah menetes dari pelipisnya, tapi tatapannya tetap tajam. Kau pikir negara ini bersih? Kau pikir penyamaranmu tak tercium? Wibowo mendekat, menggenggam kerah baju Seno. Kenapa? Kau pengkhianat? Seno tersenyum tipis. Aku hanya memilih bertahan. Kalau kau tahu apa yang aku tahu, kau pun akan berpikir dua kali untuk tetap setia pada yang mereka sebut negara. Gibran memutar badannya, mendekati Wibowo. Kita harus keluar. Tempat ini sudah tidak aman. Mereka tahu kau akan datang. Suara deru kendaraan terdengar mendekat dari luar gudang. Gibran menarik Wibowo dan mengikat tangan Seno secepat kilat. Ia menekan tombol kecil di komunikator di telinganya. Aup Hatim, aktifkan prosedur kabur. Lokasi kompromi. Seno tertawa kecil meski wajahnya penuh luka. Kalian takkan bisa jauh. Yang kalian lawan bukan hanya aku. Ini lebih besar dari yang kalian kira. Gibran menatapnya dengan dingin. Maka kami akan menelusurinya. Dari ujung paling dalam. Mereka bergerak cepat melalui lorong belakang, menuju kendaraan hitam tak bertanda yang sudah menunggu. Sementara itu, dari atas bangunan, seseorang memantau dengan teropong malam. Sosok misterius itu lalu mengangkat ponsel dan berbicara dengan suara datar. Seno gagal. Target selamat. Langkah 2, aktifkan kontak di dalam kementerian. Kita percepat semuanya. Langit malam tampak lebih pekat dari biasanya. Tapi di tengah kegelapan, medan tempur baru telah dibuka. Dan Gibran hanya berada di permukaan dari gunung es yang jauh lebih besar dan berbahaya. Mobil hitam itu melaju cepat meninggalkan gudang, menembus jalan-jalan kecil Jakarta yang gelap dan sepi. Di dalamnya, Gibran duduk tenang, tapi matanya tak lepas dari jendela. Wibowo menggenggam lengan yang tergores peluru nyasar. Darah menetes, namun pikirannya jauh lebih kacau dari lukanya. Seno duduk di belakang, tangan terikat, tapi bibirnya terus berkomat-kamit seolah mengejek. Kalian hanya alat, dipakai saat dibutuhkan, dibuang saat tak berguna. Gibran menoleh, suaranya datar. Kau pikir aku belum sadar? Tapi setidaknya aku masih punya pilihan untuk melawan. Mobil berhenti di sebuah rumah kosong di pinggiran kota, tempat aman sementara yang telah dipersiapkan. Begitu masuk, Gibran membuka tas hitam kecil dan mengeluarkan tumpukan dokumen rahasia, hasil intersepsi dari saluran komunikasi Seno. Di antara berkas-berkas itu, satu nama mencuat berkali-kali, Rendra, nama yang tak asing. Mantan pejabat tinggi yang dikira sudah pensiun, ternyata menjadi tokoh utama dari jaringan pengkhianatan di tubuh negara. Wibowo membuka lembar demi lembar dokumen itu dengan tangan gemetar. Jadi, semua proyek pengadaan, kasus-kasus yang ditutupi, semuanya diarahkan olehnya. Gibran mengangguk, termasuk penyusupan Seno ke unit kita. Dan insiden penangkapan kemarin, itu bukan kebetulan. Mereka ingin memancingku keluar. Tiba-tiba pintu belakang diketuk 3 kali. Sandi rahasia. Seorang perempuan muda masuk, berpakaian dinas sederhana tapi mata tajam. Pak Gibran, saya dari unit khusus Delta. Kami sudah lama mengawasi Rendra. Anda tidak sendiri. Gibran berdiri, menatap Seno yang kini terdiam. Waktumu habis. Kini giliran kami bergerak. Dalam koordinasi senyap, Gibran dan unit Delta mulai menyusun langkah. Penyusupan ke kantor kementerian. Pembongkaran jaringan logistik gelap. Penahanan para pejabat bayangan. Seminggu kemudian, berita besar meledak di seluruh negeri. Mantan pejabat tinggi ditangkap karena diduga memimpin jaringan rahasia yang menyusup ke dalam sistem negara, termasuk upaya sabotase dan manipulasi keamanan nasional.
Namun satu hal tidak pernah diungkap ke publik, bahwa di balik penangkapan itu, ada seorang pria misterius yang dulu sempat diseret oleh Satpol PP karena dianggap gelandangan. Pria itu adalah Gibran, anggota pasukan elit negara yang menyamar demi misi lebih besar. Ia kembali ke markas malam itu, berjalan di lorong sunyi, hanya disambut suara sepatu menjejak lantai. Komandannya berdiri di ujung koridor, memberikan hormat perlahan. Selamat datang kembali, Kapten. Dan seperti bayangan yang selalu ada tapi tak pernah terlihat, Gibran kembali menghilang. Menyatu dalam gelap, siap bergerak lagi jika negara memanggil. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebenaran kadang harus diperjuangkan dalam kesunyian, dan pengorbanan terbesar sering datang dari mereka yang tak dikenal. Terkadang, pahlawan sejati justru berjalan dalam bayang-bayang, bukan untuk pujian, tapi demi menjaga negeri dari kehancuran yang tak terlihat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Cerita ini adalah fiktif, disusun dan ditulis seolah nyata untuk menyampaikan pesan moral, nilai perjuangan, serta keteguhan dalam membela kebenaran. Segala kesamaan nama, tempat, dan peristiwa hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.